Halo rekan-rekan Revival Minahasa TV. Kali ini kita akan membahas atau saya akan memperlihatkan sebuah agenda atau event. Bukan agenda teman-teman, tapi ya bisa sebut juga event ini menyiratkan ada suatu agenda. Ini nama eventnya, nama kegiatannya adalah event 201 atau 201 atau event 201. Ketika saya buka website resminya, situsnya, ini muncul ini langsung tentang laporan mengenai situasi COVID-19 di daerah kita gitu, secara otomatis. Apa kaitannya antara event ini dengan COVID-19 yang sedang terjadi? Nah ini teman-teman, event ini digagas oleh salah satunya John Hopkins Center of Health Security in partnership with the World Economic Forum dan dengan Bill and Melinda Gates. Jadi event ini diselenggarakan atas inisiasi dari 3 institusi besar, yaitu ini John Hopkins, sekolah yang sangat terkenal dengan sekolah kesehatan yang sangat terkenal, Bill and Melinda Gates, dan itu World Economic Forum, teman-teman. Jadi ada yang mewakili kesehatan, ada mewakili ekonomi ya, dan ada juga yang mewakili dari yayasan. Nah, Bill and Melinda Gates ini yayasan yang terkenal sangat concern dengan IT lewat Microsoft, dengan kesehatan lewat Gavi, vaksin ya, dan juga dengan aksi-aksi filantropi atau sumbangan-sumbangan lainnya yang concern untuk menghadapi yang katanya ketidakseimbangan di dunia, menghadapi kemiskinan, penyakit, dan masalah populasi. Jadi mereka bahas semua di sini. Ini dibahas ada dari kalangan bisnismen, pemerintah, government, and public health leaders, dan para pemimpin-pemimpin kesehatan masyarakat ya. Nah, tujuannya apa? Purpose ya, tujuannya ini untuk menghadapi jika satu waktu terjadi epidemik atau pandemik. Wah, dibuat atau dilaksanakan pada 2019 itu kapan, dimana pada hari Jumat Oktober tanggal 18 2019 dari jam 8.45 pagi sampai jam 12.30 malam di The Pearce Hotel di New York City atau Amerika, kota New York. Sebelum pandemi COVID terjadi, teman-teman, mereka sudah buat satu simulasi yang sangat lengkap, mengundang begitu banyak institusi-institusi terkait, semuanya dan mereka membahas semuanya di situ terkait penanganan atau simulasi penanganan jika terjadi sebuah wabah. Nah, ini para players. Tidak semua hanya yang inti-inti ya. Ini diikuti dari banyak sekali ya, kesehatan, dari kalangan ekonomi ya, dari kalangan yang setidaknya mewakili 3 institusi di bawah, selain ada institusi-institusi penyerta lainnya, teman-teman, dari kalangan bisnis ya. Nah, ini kita coba lihat videonya, teman-teman. Ada video lengkap semua, teman-teman, direkam di sini ya tentang event tersebut. Di segmen 1 mereka membahas tentang soal-soal yang terkait jika terjadinya suatu wabah. I don't think we've ever been in a situation where we have had to respond to so many health emergencies at once. This is a new normal. I don't expect the frequency of these epidemics to reduce, and in fact, vulnerabilities all over the world, developed and developing countries, have. Nah, teman-teman dengar, bukankah dia sebut tentang new normal ya, new normal dari video tadi. Bagaimana di sini memang mereka sudah mensimulasikan ya penanganan termasuk kemungkinan menghadapi satu tatanan dunia yang baru,
satu new normal, kebiasaan baru ketika wabah terjadi. Jadi pertanyaannya, wabah ini apakah memang murni alami terjadi atau memang dijadikan jembatan untuk menuju satu tatanan yang baru? Nah, di video tadi ada salah satu pejabat dari WHO bilang tentang new normal. Dia tidak bisa memikirkan apa yang terjadi jika salah satunya new normal. Ini di segmen 2 ada trade dan travel ya. Mereka membahas tentang bagaimana penanganan terhadap transaksi jual beli ya untuk ekonomi dan penanganan terhadap travel, perjalanan, orang-orang berpergian. Jadi semuanya sudah dibahas di sini tentang bagaimana jika terjadinya satu pandemi atau wabah melanda seluruh dunia. Nah, itu di segmen 3 ada video mereka membahas tentang finance ya, finansial terkait dengan kondisi ekonomi, bagaimana menghadapi jika karena perdagangan, pembatasan lockdown ya, pembatasan sosial, maka akan terjadi krisis ekonomi, krisis finansial. Jadi mereka sudah bahas semua itu di sini. Dan bagaimana menangani juga kabar-kabar atau informasi yang akan bertentangan dengan pandemi yang akan terjadi nanti. Jika benar-benar pandemi itu terjadi dan ternyata itu adalah agenda yang sudah direncanakan, nah mereka berusaha membahas di sini bagaimana cara penanganan terhadap berita-berita yang melawan kejadian yang sedang terjadi begitu. Berita-berita yang melawan dari agenda yang sedang terjadi. Dan itu terjadi sekarang teman-teman, bagaimana berita-berita atau dari kalangan informasi-informasi dari kalangan terkait yang tidak sama dengan apa yang diberitakan oleh media-media, oleh WHO, oleh PBB, ya, oleh mereka semua ini itu di-ban ya, dihapus, diblokir ya, bahkan oleh kalangan-kalangan yang kompatibel ya, yang kredibel di bidangnya, baik saintis, ilmuwan, medis ya. Ada yang bertentangan mengatakan bahwa virus COVID-19 ini tidak berbahaya dan sebagainya. Virus COVID ini menghasilkan vaksin yang justru vaksin itu yang berbahaya. Banyak sekali dokter-dokter dan ilmuwan yang membahas itu, tapi mereka di-ban, diblokir, disebut informasi palsu. Nah, ini semua sudah kolaborasi dengan media. Nah, itu lihat di event 201 pandemic exercise, soal-soal yang event ini membahas tentang soal-soal terkait dengan jika terjadinya satu wabah. Begitu. Tuh. Ya, dilaksanakan tepat sebelum COVID-19 merebak di Wuhan ya, Desember, dilaksanakan pada Oktober 2019. Itu ada CEP, ada Gavi di atas, teman-teman. Perusahaan vaksinnya Bill Gates yang membuat vaksin Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Nah, ini mereka, teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di Google. Ini website resmi mereka. Mereka sudah membahasnya. Dan di event 201 ini mereka di simulasi ini ya, mereka menyebut virus itu dengan nama novel coronavirus 2019. Novel coronavirus. Nah, makanya ketika COVID-19 baru-baru muncul, sering itu berita selalu bilang novel coronavirus. Karena sudah dibahas di event ini. Nanti belakangan kata itu dihilangkan agar supaya melawan yang disebut mereka teori-teori konspirasi, melawan setiap analisa-analisa seperti ini. Nah, mereka menyebutnya dengan nama COVID-19, Coronavirus Disease 2019, atau penyakit coronavirus yang ditemukan tahun 2019 katanya. Kita coba buka satu persatu. Ini John Hopkins ini apa ya, Bloomberg School, tentang ini sekolah kesehatan masyarakat yang sangat terkenal di Amerika dan bahkan terkenal di dunia. Dia mewakili, merepresentasikan bagaimana analisa dan penanganan kesehatan masyarakat. Ini dia website resmi dari sekolah tersebut, dan memang bahas COVID-19 yang utama di halaman mereka. Baik infografiknya ya,
Nah, sekolah ini sangat terkenal dengan Global Health Security, ya, pengamanan atau keamanan kesehatan masyarakat. Ya, di sini mereka juga minta donasi, ya, kerjasama. Itu ada Pusat Kesehatan Masyarakat, Center of Health Security, pusat pengamanan kesehatan. Nah, baru ini salah satu dari mereka juga World Economic Forum. Nah, ini di websitenya World Economic Forum. Saya klik tadi dan muncul langsung vaksin COVID-19. Ya, secara awam saja kan, ketika kita mau bertransaksi, bepergian, kita butuh surat vaksin. Jadi semacam tiket hidup di dunia, teman-teman. Kita mulai tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa surat tersebut, tanpa sertifikat tersebut. Nah, ini saya buka Bill and Melinda Gates Foundation. Ini langsung saya klik di nama tersebut, ya, di item tersebut, dan muncullah website mereka. Mereka berkata bahwa mereka non-profit, yayasan non-profit, ya, berjuang menghadapi masalah kesehatan, masalah kesenjangan sosial, ya, dan kemiskinan serta penyakit-penyakit. Bill and Melinda Gates inilah di mana menyalurkan begitu banyak obat dan vaksin, ya, hasil dari pengembangan di Gavi ke negara-negara berkembang. Dan ada berita-berita yang lalu, salah satunya di India dan Filipina, bagaimana vaksin polio, dan saya lupa salah satunya vaksin apa itu, menyebabkan begitu banyak kematian di sana. Begitu teman-teman, nanti teman-teman bisa buka sendiri websitenya, tinggal ketik saja event 201 atau event 201, A Global Pandemic Exercise